wabarakatuh. Selalu saya ingatkan bahwa menjawab salam itu wajib. Hanya ada 3 suasana kita tidak boleh menjawab salam. Yang pertama, pada saat kita sholat tahiyat terakhir, kalau kita menjawab maka batal sholat kita. Pada saat tahiyat terakhir kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, balik ke kanan, tolong yang di kanannya jangan jawab waalaikumsalam, salah itu salat kita. Itu tidak wajib. Yang kedua, suasana orang yang berziarah kubur. Ada yang mengucapkan salam, tolong jangan dijawab yang ada sementara di dalam kuburan misalnya, karena dia akan lari dikira mayatnya bangun. Itu tidak wajib. Yang ketiga adalah orang gila, tidak wajib menjawab salam. Olehnya itu saya ulangi, semua kita semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Yang kami hormati Kepala Departemen Human Capital hadir di tengah kita, Kepala Departemen Kurikulum, Ketua LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Islam Atira hadir Pak Yauri. Yang kami hormati segenap pimpinan unit seluruh Atira. Yang kami hormati Ketua PGRI Sulsel Profesor Dr. Hasnawi Haris M. Hum. Terima kasih telah membersamai kami di penamatan ini. Yang kami hormati Ketua IGI Sulsel Dr. Anda Arfiani Babai MPD juga telah hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Atira 1 Makassar, Bapak Tawakal Kahar, SPD MPD, pengurus komite, kalau di Atira namanya Badan Musyawarah Jamiah BMJ Sekolah Islam Atira telah hadir. Yang kami hormati ayah bunda, orang tua, wali murid SMA Islam Atira 1 Makassar, kami selalu doakan semoga sehat dan Allah merahmati dan meridhoi setiap aktivitas kita. Insya Allah kita mengawal anak kita ini akan menjadi sukses, amin. Yang kami hormati dan muliakan calon pemimpin masa depan, anakku, para wisudawan, wisudawati yang hadir di pagi hari ini. Dan yang kami hormati guru dan tenaga pendidik Sekolah Islam Atira. Alhamdulillah ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi wa atubu ilaik. Dan tentunya kita bersyukur dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaih. Karena pada pagi hari ini kita datang di hari bahagia, tentunya yang lebih bahagia adalah para ananda sekalian yang akan diwisuda pada hari ini. Kenapa ananda ini telah melalui 2 periode waktu yang sangat berbeda, yang mana di awalnya kurang lebih ada 8 bulan mengikuti proses pembelajaran karena sahabat kita COVID-19. Sekarang sudah berteman jadi sudah biasa, makanya saya katakan sahabat kita COVID-19. Anak ini adalah anak yang tangguh, agen-agen perubahan sesuai dengan temanya tadi,
yang mampu survive dengan keadaan itu. Akhirnya saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada anakku sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf, saya mewakili direktur. Beliau meminta maaf kepada hadirin, sedianya ingin bersama dengan kita. Namun qadarullah, tiba-tiba kondisi kesehatan kurang baik. Maka beliau menitip salam untuk seluruh para hadirin. Semoga apa yang diajarkan kita bersama dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua wali yang telah mempercayakan Sekolah Islam Atira untuk mendidik, membina, menggembleng anak kita untuk mempersiapkan masa depannya sesuai dengan cita mereka masing-masing yang diharapkan berkesesuaian dengan kebutuhan bangsa ini ke depan. Olehnya itu Sekolah Islam Atira dengan program-program yang sudah dilaporkan oleh kepala sekolah bahwa itu adalah hal untuk persiapan mencapai anakku di masa yang akan datang. Itu adalah langkah untuk mencapai cita-citanya. Bukan mempersiapkan masa depannya, tetapi ini adalah bagian mengantar untuk mencapai cita-citanya. Karena waktu sangat berubah, anakku sudah mampu beradaptasi begitu cepat. Saya yakin masa depan anakku akan genggam untuk hal itu. Kenapa? Terlihat jelas tadi di laporan kepala sekolah bahwa anak-anakku yang hadir di sini, yang mau diwisuda adalah para pemimpin masa depan. Yang mana pemimpin masa depan adalah menciptakan peristiwa. Itu adalah pemimpin masa depan. Karena ada 3 golongan pemimpin sebenarnya. Yang pertama adalah pemimpin yang menciptakan peristiwa. Yang kedua, yang membaca peristiwa dan menyaksikan peristiwa. Dan yang ketiga adalah mempertanyakan peristiwa. Yang hadir di tempat ini, saya rasa semuanya adalah pemimpin. Dan mari kita muhasabah diri, apakah kita masuk di dalam pemimpin yang mana di situ. Yang pertama adalah pemimpin yang menciptakan peristiwa. Anakku sudah digembleng dengan berbagai pola karakter yang ada di sekolah, menciptakan karakter, memunculkan motivasi dan seterusnya, mengeluarkan ide dan gagasan. Itu adalah pemimpin yang menciptakan peristiwa. Anak-anak yang kreatif, anak-anak yang muda adaptif, anak-anak yang tidak takut dengan adanya kecerdasan buatan, karena life skill keagamannya sudah siap dengan baik yang ditelurkan oleh sekolah. Itu adalah pemimpin yang menciptakan peristiwa. Kalau pemimpin yang hanya menyaksikan peristiwa adalah sebuah pemimpin atau anak-anak yang hanya mengikuti pola alur yang ada di sekolah, hadir tepat waktu, ikut belajar, tidak punya ide dan kreatif, dalam berdiskusi hanya diam, itu adalah calon pemimpin yang hanya menyaksikan peristiwa, hanya mengikuti gagasan, aturan yang diberikan oleh atasan kita atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu adalah pemimpin yang hanya menyaksikan peristiwa. Bagaimana pemimpin yang terakhir? Adalah pemimpin yang mempertanyakan peristiwa. Ini yang lebih parah. Ada hal-hal baru, adanya ChatGPT dipertanyakan lagi. Bukan menjadi momok itu, justru adanya kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, kita akan bersahabat sehingga kita mampu berliterasi media sosial, berliterasi digital. Insya Allah itulah yang akan menguasai pemimpin yang akan datang. Nah, jadi pemimpin yang
mempertanyakan peristiwa itu, banyak bertanya, tidak mau berbuat. Ada hal baru dipertanyakan, ada hal baru dipertanyakan. Nah, saya rasa anakku sekalian adalah calon para pemimpin, dan kami doakan karena telah dimunculkan, telah dipacu di SMA Islam Atira 1 Makassar tentang jiwa kepemimpinan ini, maka kelak kami harapkan semoga anakku di sini ada yang menjadi menteri agama yang paham tentang Al-Quran. Mohon maaf, saya tidak bilang yang tidak paham ya, yang paham tentang Al-Quran. Menteri Kesehatan yang tahu tentang bidang ilmunya. Menjadi presiden yang hafal Al-Quran, luar biasa. Menjadi istri presiden yang paham tentang Al-Quran, insya Allah akan hadir di sini. Dan ada di sini, yakin dan percaya 5-10 tahun ke depan anak kita lah yang memimpin roda pembangunan untuk bangsa ini, menjadi manusia Indonesia emas. Kan seperti itu. Itulah cita-cita kita. Maka sekolah selalu berbenah bagaimana memperbaiki diri. Contoh sangat sederhana, di TK mencoba memperbaiki proses pembelajaran dengan model sentra, sedangkan di SD proses perubahannya adalah ada kelas bahasa Inggris, ada kelas tahassus atau kelas Al-Quran, dan ada kelas reguler. Di SMP insya Allah akan ada kelas bilingual dan kelas reguler. Begitu pula untuk SMA, dikuatkan adalah kelas leadershipnya insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya dan masukan ayah dan bunda tentang perbaikan pendidikan masa depan, persiapan pendidikan untuk kedepannya. Insya Allah Atira selalu terbuka untuk hal itu, karena kami tidak mampu berbuat apapun tanpa masukan, kritikan yang membangun dari ayah dan bunda, karena ayah dan bunda lah yang merasakan proses pendidikan yang kami berikan di sekolah Islam Atira. Sesuai dengan visi tadi yang sudah diuraikan, itulah yang digerakkan di sekolah Islam Atira. Dan manajemen sekolah Islam Atira ada kepala lembaga penjaminan mutu. Setiap bulan kita melakukan PDCA untuk melihat bagaimana perkembangan setiap progres di unitnya masing-masing. Ini adalah bagian untuk mengontrol KPI masing-masing oleh seluruh guru yang ada di sekolah Islam Atira. Untuk itu mohon dukungannya supaya sekolah Islam Atira selalu berkembang, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Baruga maupun Bone, tetapi kami harapkan ada Atira-Atira yang bisa mencerdaskan bangsa di tempat-tempat lain. Mohon doanya. Tapi alangkah bagusnya kalau ayah bunda punya kewenangan di tempat lain, mau bekerja sama dengan Atira untuk membangun sistem pendidikan, konsep pendidikan yang sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka. Dan saya rasa bisa itu kita lakukan bersama, bisa dibuatkan kerjasama ya, untuk membuat sekolah dengan sistem dan konsep yang ada di Atira sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan di Departemen Kurikulum Sekolah Islam Atira, yaitu Atira Integrated Holistic Education System, yang holistik proses pembelajarannya mampu memunculkan semua potensi yang dimiliki anak kita insya Allah. Untuk itu kami berterima kasih kepada segenap guru dan tenaga pendidik untuk di sekolah Islam Atira, telah mengawal anak kita dengan baik, begitu sabar. Anak kita yang memiliki banyak karakter yang harus kita lawan dengan penuh kesabaran. Itulah model pendidikan di zaman sekarang. Kenapa? Anak-anak harus didekati. Ada hal baru harus didekati, bukan kita harus frontal,
tetapi tidak bersahabat dengan anak-anak, mungkin mendiskusikan hal-hal yang lebih baik, apa yang harus diciptakan masing-masing supaya cita-citanya dapat tercapai. Saya rasa itu saja dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bagian aku sekalian menjadi motivasi untuk selalu berbuat, membuat ide dan seterusnya. Dan kami sekolah selalu menunggu masukan dari ayah dan bunda tentang perbaikan sekolah ke depannya. Untuk itu terima kasih sekali lagi untuk ayah dan bunda, anakku sekalian. Selamat kami ucapkan telah menempuh pendidikan di sekolah SMA Islam Atira 1 Makassar. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.